Selamat datang di Pantau Talks. Hari ini kita akan membawa Anda masuk ke sebuah cerita operasi militer rahasia yang pernah terjadi di Timur Tengah, tapi hampir tidak tercatat dalam sejarah publik. Operasi ini melibatkan Israel, Inggris, dan Saudi dalam mendukung sebuah perang di Yaman. Nama kodenya Gin and Tonic, sebuah misi diam-diam yang digerakkan oleh kepentingan strategis dan politik regional. Lalu, mengapa Israel yang jauh dari Yaman mau terlibat? Dan bagaimana operasi ini terkait dengan Iran, Turki, serta jaringan aliansi rahasia di Timur Tengah? Kita akan bongkar satu persatu, mulai dari konflik di lapangan hingga strategi global di baliknya. Untuk memulai, kita harus kembali ke Yaman di awal 1960-an. Ketika perang saudara meledak, memecah negara itu menjadi dua kubu. Di satu pihak, kaum royalis Syiah Zaidiyah didukung oleh Saudi dan Inggris. Di pihak lain, kaum Republikan dibackingi oleh Mesir di bawah Gamal Abdel Nasser dan dibantu Soviet dari jauh. Konflik ini tak lagi hanya milik Yaman. Ini adalah medan persaingan global di kawasan Arab. Disinilah Israel masuk dengan peran yang tidak biasa lewat operasi yang sepenuhnya dilakukan dalam diam. Israel mengirim senjata hasil rampasan dari Mesir untuk membantu royalis Yaman. Misi ini berlangsung selama 2 tahun dengan 14 penerbangan kargo yang semuanya tanpa identitas resmi. Dibantu oleh 2 agen SAS Inggris bernama Gin and Tonic. Operasi ini dikenal dengan nama Gin and Tonic. Tapi Gin and Tonic hanya satu bagian kecil dari strategi besar Israel. Strategi yang disebut periferi, yaitu mencari sekutu di luar dunia Arab untuk mengimbangi kekuatan negara-negara musuh. Aliansi itu akhirnya diresmikan dengan Turki dan Iran dalam fakta 3 negara yang mereka sebut Trident. Kerjasama ini tidak berhenti di Timur Tengah saja. Israel membantu Maroko membentuk badan intelijen dan mendapat balasan berupa data KTT Arab yang seharusnya sangat rahasia. Di Iran, Mossad melatih militer, menyusupkan agen ke Irak, dan membantu warga Yahudi Irak melarikan diri. Bahkan para tokoh tinggi Israel turun langsung dalam operasi ini. Perdana Menteri Yitzhak Rabin pernah datang ke Maroko dengan wig pirang untuk menyamar. Menteri Luar Negeri Israel kala itu, Moshe Dayan, melepas penutup mata legendarisnya dan menyamar dengan topi fedora. Foto paspornya begitu berbeda, bahkan hingga agen Mossad sendiri tidak mengenalnya. Namun tidak semua analisis Mossad tepat. Pada 1978, Israel diberikan pilihan membunuh Ayatollah Khomeini atau membiarkannya pulang ke Iran. Mossad menolak membunuh tokoh politik, tapi 2 bulan setelahnya, Khomeini kembali ke Iran dan mengubah semua lanskap politik di kawasan. Operasi Gin and Tonic dan strategi periferi menunjukkan bagaimana Israel bergerak dalam bayangan untuk membangun aliansi. Tidak semua dipublis, tapi dampaknya nyata dalam politik Timur Tengah selama beberapa dekade berikutnya. Ini bukan hanya cerita tentang senjata, tapi juga cerita tentang peta aliansi yang selalu berubah di balik layar. Terima kasih telah menyimak Pantau Talks. Jangan lupa subscribe, komentar, dan share video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya untuk cerita-cerita yang tidak tercatat di buku sejarah, tapi tidak boleh dilupakan.